Silakan Pak. Bapak Ketua Pimpinan dari Komisi 3, mungkin saya mau klarifikasi dulu. Tidak sepihak, karena sekarang kita sudah dirugikan. Nama-nama dirugikan kemana-mana dengan malu melakukan media-media yang tidak bertanggung jawab dan belum ada kebenarannya. Tentu kami juga minta Komisi 3 ada keadilan bagi kami. Kami juga punya karyawan sekarang ribuan Pak, ada 5 ribuan. Kalau satu keluarga ada 45 ribu orang, ada 20 ribuan yang perusahaan tanggung jawab. Tentu kita juga kasihan mereka semuanya. Dan juga bisa tunjukkan kita juga bagaimana masyarakat sekitar lingkungan sana. Mereka juga harapkan untuk daripada perusahaan ini. Dan begitu juga daripada bagaimana ke Pemdanya, bagaimana supplier yang semuanya. Itu menakutan daripada perekonomian dari kota kita. Dan perkenankan saya mungkin menjelaskan dulu supaya mengimbang, karena saya terus membungkam dan kita via sirkus membungkam, karena ini udah almarhum juga orang tua kami, asal usulnya sudah tahun sekali ke mereka. Tadi tanya pertama dulu, yang dijawab sana, tolong Bapak mungkin, kan itu diserahkan ke orang tua saya. Nah kan saya juga nggak tahu, kan saya masih kecil juga di sirkus sama-sama mereka semuanya. Dan bedanya nggak berapa. Dan diserahkan sana, perjanjian apa kita tidak tahu juga. Tapi kan sudah, ya Bapak Ketua, maaf ya, mereka sudah ditelusurkan ke tempat-tempat mereka punya, mana kan dari panti asuhan, dari mana semua mereka sudah kenal, mereka datang ke rumah ini semuanya, menitip semuanya. Dan kadang-kadang kita malu ngomongkan ke media, nanti kan kode etik seseorang ada HAM. Nah kalau sini saya juga mungkin izin ya, saya buka-bukaan. Kalau enggak nanti jangan hanya sepihak kami dirugikan, kita nggak ngomong. Tapi kalau kita ngomong kan sama-sama merasakan bagaimana ini kan. Saya contohkan dulu, ada 2 contoh saya bawa sini kalau izinkan Bapak Ketua itu. Ya. Satu menaikkan IDA Pak. Untuk IDA mengalami suatu yaitu tuduhannya kepada kami atau melantarkan saudara Ida ini, memang Ida mengalami kecelakaan kerja, yaitu saya tidak bisa mengungkapkan itu betul kejadian, bahwa yang namanya sirkus memang penuh resiko. Saya sendiri juga sakit juga Pak, pinggang. Saya tapi tidak main terapis Pak, saya mainnya adalah main akrobat Pak. Nah itu semua tentu ada kedisiplinan untuk standarnya, kedisiplinan untuk kepada semua segala-galanya. Namun kami memiliki bukti waktu jatuh langsung pakai pesawat Garuda, yaitu tiketnya ada, nanti bisa dilakukan. Juga dibawa tanggal itu juga masuk ke rumah sakit Sumber Waras, dioperasi dengan dokter yang ini ada juga buktinya, dan juga dirawat. Dan itu Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, yaitu satu operasi pada zaman itu 39 juta ada kwitansinya pada tahun 89 ya. Sebelum krisis moneter Pak, itu jelas sekali, berat sekali buat kita mungkin bisa tutup semuanya. Tetapi apa itu semuanya? Karena musibah Pak, kita usahakan. Langsung pesawat, langsung jalan, langsung pesakit. Dan 3-4 bulan ada juga yang mengurus di rumah-rumah yang ada semua Pak. Ya, nanti bisa diunjukkan semua juga. Dan kami juga memiliki bukti bahwa Ida bekerja digaji, ada gajinya. Dan mereka Sabtu Minggu bisa pulang ke rumahnya karena orang tuanya datang, udah lihat, udah tahu. Ya, saksi-saksi semua ini yang masih ada sekarang kami bawakan sini. Itulah semua.
yang kita lakukan. Jadi tidak kita bilang sewenang-wenang dilantarkan, tidak Pak. Sampai akhirnya yaitu terapi ada juga puluhan juta terapinya. Jadi 3 rumah sakit, ada dokternya datang ke rumah. Nah, jadi mestinya di tempat rumah karena bosan katanya di rumah sakit, dibawa ke rumah kita orang almarhum ya rumahnya disiapkan 1 kamar, ada kamar mandi sendiri, ada suster, semuanya dilangkan, diantar ke rumah sakit, dokter datang begitu semuanya, bolak-balik, lalu bosan ya kita daripada rumah mungkin sendirian anak-anak, jadi kita pergi ke dikerjakan administrasi aja di Cisarua, tidak kerja hanya administrasi amin aja. Itu juga ada kamar, ada suster, Sabtu Minggu pergi pulang ke rumahnya. Nah itu sudah tahu orang tuanya jemput semua. Nah satu waktu memang orang tuanya jemput mau bawa pulang, ya sudah selesaikan itu Pak sebenarnya. Jadi sudah pulang ke rumah minta mundurkan diri ya semuanya. Itu jelasnya pada satu kasusnya daripada Ida, supaya keadilan juga saya di sini bagaimana pertanggungjawabannya. Kita bawa ada berapa puluhan sampai setumpuk bukti-bukti kwitansi yang kebetulan masih ada itu semua cari. Nah itu hasilnya. Dan dokter apa semua kita tercatat. Jadi yang terhormat juga memang itu yang terjadi yang sesungguhnya. Bukan kita bermain-main, sungguh-sungguh terjadi dan sungguh-sungguh kita lakukan. Dokter terbaik, saya ingat dokter Lukas terbaik itu di Sumber Waras, itu yang dipanggilkan. Bahkan bagaimana janjinya itu sampai orang tua saya, ada orang rumah yang lebih tahu Pak. Nah ini Pak, yang itu kan. Kalau yang kedua kali lagi ini saya mohon juga izin kepada Dewan yang terhormat sekali, supaya jangan difitnahkan seperti dijelekin dan semuanya sampai kita terus tekan. Karena kalau kita mau keluarkan nanti katanya orang besar tekan kecil, nah kan nggak enak juga. Atau etika dibongkar. Kalau dulu Komnas tahu bongkar riwayat mereka ketahuan ada bunker apa. Nah kita silakan ya udah diperiksa Pak dulu rumah orang tua saya ya di Cisarua. Rumah khusus dan semuanya. Dan bisa dilihat sampai sekarang juga. Nah, saya mau contohkan satu lagi, minta izin. Tapi kalau ini ngomong ya minta izin sekali, kalau terbuka sekali ini semuanya. Supaya ada keimbangan. Yang pelapor gitu juga, jangan sembarangan. Negara kita punya hukum juga. Tapi kita terus diam. Tapi karyawan kita tuh teriak kenapa nggak ada gini semuanya. Nah ini juga ngomongkan. Tapi kami hewan yang kita sayang, apalagi manusia. Nah tapi yang lain-lain kita nanti saya akan satu persatu ngomongkan bagaimana kan ya. Baik saya contohkan ini dulu, Pak Ketua, mohon izin kalau semuanya atau satu ruang ini mungkin akan terbuka. Nah, Pak Jansen, ya, saya potong ya. Iya. Saya paham apa yang Bapak maksud. Bapak kalau ceritain nanti seolah-olah Bapak membela diri. Ya, walaupun benar Bapak mengklarifikasi. Ya, betul. Pihak sini juga sama. Pasti akan juga mengatakan bahwa posisinya dalam kondisi yang berbeda. Saya sebagai pimpinan dalam rapat ini saya minta Pak, dalam situasional ini, pihak sini juga jangan akhirnya menyampaikan menggebu-gebu. Tadi awal kan saya tanya, siapa yang suruh? Atas kemauan sendiri kah? Atau ada orang lain yang ada menuntut? Udah pokoknya hajar aja dulu. Kan kita nggak tahu, makanya saya di awal bertanya. Di tengah-tengah pun saya tadi bilang, jangan semena-mena. Itu maksud dan tujuan saya ngomong tuh ada alurnya. Disampaikan tadi, menyampaikan klarifikasi. Mau salah benar Pak? Pasti orang pengennya benar semua Pak. Nggak ada yang mau kalah, nggak ada. Tapi kan saya minta tadi, kalau Bapak merasa dirugikan dengan situasi ini, di sini juga merasa dirugikan dalam kondisi yang berbeda. Makanya duduk sama-sama Pak. Bapak merasa bahwa saya minta dari para pelapor misalnya,
tolong lurusin dulu. Jangan ngomong semau-maunya, bilang dieksploitasi lah, inilah segala macam. Nanti Pak Jansen jabarin lagi, nanti nggak selesai nih barang Pak. Nah, di sisi momen ini Pak Jansen, kiranya juga sama-sama duduk. Apa harapan Pak Jansen? Pak Jansen memang minta diklarifikasi, terbuka di media bahwa situasi ini adalah begini misalnya. Itu bisa Pak, yang penting Bapak dan sama-sama duduk. Jangan nanti, kalau Bapak mau klarifikasi nih, pening pala kita Pak. Dirkrim juga pening palanya. Karena harus ngecek 35 tahun lalu. Parah nanti. So, saya minta Pak, nanti duduk sama-sama. Bapak merasa dirugikan karena satu grup saya terkena eksploitasi berita. Dirugikan kami. Bagaimana untuk penyelesaiannya? Ntar di sini, oke Pak. Saya juga minta harapan ke Bapak, Pak Jansen. Tapi tolong penuhin dulu terkait dengan apa yang menjadi perdamaian bersama. Supaya enak Pak, Bapak juga mungkin juga merasa dirugikan secara ruang publik. Wah, katanya begini, baru satu yang diceritain tadi kan Bapak udah sampein. Nah, kita harapannya Pak Jansen dan pihak sini duduk sama-sama Pak. Duduklah. Nanti orang tengahnya Dirkrim Polda Jabar. Mana-mana yang mesti diselesaikan secara ruang terbuka disampaikan dan di bawah meja. Kalau tadi sesuai Komnas HAM sampaikan kan kekeluargaan. Kalau ngomong nanti Bapak benar terus, ntar yang di sini salah. Bapak nanti dihujat lagi. Oh, you mentang-mentang orang kaya jadi ngomong seenak-enaknya. Salah lagi Pak. Tapi yang di sini juga nggak boleh juga menuduh bahwa ini nggak benar, nggak bisa ini. Tahu-tahu di sini ada bukti. Oh ini loh, ini dikasih loh. Jadi jangan sampai gitu. Kita pengen di ruangan ini Bapak dan Ibu ketemu, menyatukan satu persepsi yang sama. Ya udah, kita memang mungkin salah. Yang sini, ya Pak, saya mungkin ceroboh Pak, udah bikin konten Pak. Yang semuanya belum tentu benar. Bukan begitu Pak Dirkrim Jadi izin Pak, daripada nanti cerita banyak nih, kan kita nih kerjaannya masih banyak Pak juga nih Pak. Jadi kiranya Pak Jansen sama tim lawyer sini duduk sama-sama, yuk dudukin, barengin apa kehendak Bapak, kehendak sini tadi udah disampaikan. Supaya jangan lagi ada tuh berita-berita pihak pelapor dan pihak pengelola kiranya duduk bersama. Setelah nanti keluar ruangan ini, kalau ada wartawan yang tanya, sudah kami sampaikan bahwa kita akan duduk bersama, saling silang apa yang menjadi, apa yang mesti disampaikan kedua belah pihak. Jadi Pak, kita ini Pak, jadi orang gede salah, orang kecil salah Pak. Berat Pak, jadi kita ini berat. Kita mau belain ke kanan salah, ke kiri salah. Tapi kita nggak mau belain dua-duanya Pak. Kita pengen Bapak dan Ibu sama-sama duduk, selesaikan permasalahan secara damai. Kekurangan pasti ada, di sini apalagi, pasti ada kekurangannya. Dari kekurangan itu yuk sama-sama, agar jangan jadi liar di Republik ini, cuman gara-gara ngomong eksploitasi. Sedangkan eksploitasi banyak Pak. Kemarin di Jakarta, di Priuk Pak, eksploitasi jalan Pak. 10 jam macet Pak, sebel Pak. Itu eksploitasi juga namanya. Tapi karena ini Pak, udah di sini, keluar ruangan ini, selesai rapat, mari kita secara pikir dengan cara damai yang baik-baik. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Izin Pak, izinkan kalau tidak dari kalau saya lihat hati kan semuanya kan juga rasanya keadilan kurang. Karena kelihatannya nanti image itu mereka tuh melari, kan tadi sudah mau dengar. Nah kenapa melari? Nah ini kan satu tunggak dasarnya Pak, kenapa melarikan diri, kenapa ini semuanya, itu kan diumumkan. Nah saya contoh dulu satu supaya bisa lebih jelas lagi dari Dewan yang kami hormatkan. Kalau kan masih di beningnya, oh lari, dipukul, di ini pakai ini kan. Kalau patok sirkus Pak, lebar sekitar sepaha kita Pak, 1,5 meter. Itu kalau untuk bermukul orang, ngangkat 2 tangan juga nggak bisa Pak. Mau bagaimana ngayunin Pak?
itu untuk ditancap ke tanah untuk ngikat tambang. Jadi itu 1,5 meter atau begini semuanya. Nah kalau di setrum katanya, loh ya kalau kita ada setrum saya, mungkin saya mati Pak, langsung jantung stop Pak. Untuk gajah itu semuanya. Dan itu kan nggak dipakai semua Pak. Ada kita bawa saksi nanti bisa ngomong Pak, jadi dewan juga pimpinan bisa dengar semua Pak. Kalau enggak, ini kenapa ada setrum itu untuk menjaga kalau gajah ngamuk bagaimana kepada itu ada atau bagaimana terakhir ditembak mati gitu semuanya, ada alat senjatanya, itu peraturan dari polisi ada Pak. Nah baik Pak, barangkali ini saya mesti ngomong dulu, kalau enggak kenapa melarikan diri. Nah ini kan semuanya kalau kita ini mungkin baru bisa mengetahukan, ya mohon Dewan juga yang terhormat, bukan ini kan kita sudah kepaksa ini kan mesti jelaskan semua, jadi mengimbangkan tidak dikawinkan. Nanti juga bisa ada saksi-saksi sini Pak. Itu Pak Ketua saya minta mohon. Bagaimana? Ya, itu pentingnya. Ya misalkan Pak, ya kalau mereka melari kan tentu melanggar disiplin Pak. Apa itu Pak? Nah itu kan susah kami mau ngomong sini kan, melakukan yang ya persetubuhan yang tidak jelas itu Pak. Lalu hamil, lari, gugur kan. Itu Pak. Nah ini bukti ada Pak. Kawin lagi, bukan kawin Pak, hubungan gelap. Nah ini kan yang mesum begitu kan hubungan mesum, hubungan yang di luar nikah. Iya itu begitu terjadi, terjadi begini semuanya. Nah kalau itu kita keluarkan nanti apa keluarganya nanti bagaimana Pak? Atau punya dan juga pindah-pindah. Ada yang sudah punya istri di satu tempat masih itu juga berbuat. Nah ini Pak, jadi kami juga serba susah. Nah kita juga ada bukti-bukti semua kenapa kita ini semuanya. Itu yang kadang-kadang kita tuh kalem gitu semuanya kan sudah melaksanakan apa yang dulu Komnas HAM sudah lakukan, berdamai semua sudah dilakukan. Kapan selesai nanti kalau saya udah meninggal, kena anak saya lagi. Tapi kan perusahaan udah nggak ada, tutup semuanya Pak. Udah lain ya, jadi itu kan yang nggak benar. Kalau dulu nekat semuanya sini, ya kita udah doakan biarlah mereka dapat tempat yang baik semuanya, dan mereka juga nggak ganggu semua. Sekarang kok orang-orang nggak ada semuanya ini ditimbulkan lagi, bahkan sekarang menimpanya hampir kita ketahuan malu sekali dengar semuanya. Tetapi yang tahu nggak benar semua juga, pengen ceritakan semua ini nggak benar, berita ini nggak benar. Nah ini Pak Dewan yang kami terhormat, itulah kita juga sini semuanya, bukan kita bilang ini, kita juga pemain, saya juga pemain juga Pak. Kita juga pemain sama latihannya. Jadi masing-masing ada yang perbuatan masing-masing ini. Kalau benar-benar ya lakukan ini. Ya, kalau mau sip, ya, Pak Jansen. Terima kasih. Teres. Terima kasih. Aman. Pak Jansen keluh kesah udah selesai. Silakan Pak Kuasa Hukum. Terima kasih pimpinan. Pak Kuasa Hukum sebentar sebelum ngomong. Jadi jangan nanti ngomong lagi ntar ini bagaimana begini, jangan lagi ya. Ini agar di ruang terbuka ini secara transparan keluhan masing-masing kita dengerin. Dan saya harapannya cuma satu, keluar dari ruangan ini Bapak dan Ibu bersamaan duduk apapun resikonya. Jangan lagi ada UAI ntar begana begini. Pak Jansen, apapun pasti salah. Mau hubungan gelap lah. Ini lagi hubungan gelap, memang gelap-gelap enak Pak. Jangan lagi ada hubungan terang lagi, nggak ada lagi, itu nggak ada Pak. Wis sudah pokoknya pengen duduk sama-sama minta diperhatiin nih Pak. Cuman itu doang, lebihnya nggak ada. Nah silakan. Terima kasih pimpinan.